Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sonson Sukarsa selaku Kepala Sekolah SMK ITB Kuria Barna, Bapak Yunas Nopela Harsa Eskom selaku Kepala Jurusan Program Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, dan tidak lupa kepada Bapak Yogi Prandi Wargina selaku pembimbing dari pihak sekolah, dan Bapak Suprayogi Sarjana Ekonomi selaku Kepala Bagian Cipiregensi, dan Bapak Rizky Yuliansah pembimbing Cipiregensi, orang tua yang selalu memberi dukungan moral maupun material. Nah, di sini mungkin ada rumusan masalah di mana bagaimana membangun WordPress di Debian dan apa saja bahannya yang bisa diperlukan untuk membuat WordPress di Debian. Nah, adapun ada batasan masalah yaitu membangun WordPress di Debian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sejarah dari Cipiregensi. Cipiregensi berdiri tanggal 30 Maret 2007. Mulanya bergerak dalam bidang properti, kemudian berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kami melakukan perkembangan bidang usaha dan cara kerja. Tadinya hanya bergerak di dalam bidang properti saja, lalu bertambah lagi produksi bracket TV dan obat herbal dan lain-lain. Dan cara kerjanya sebelumnya 100% dengan cara offline, dan berkembangnya zaman sekarang menjadi 75% dengan cara internet marketing dan 25%-nya dengan cara offline. Dan visi Cipiregensi yaitu mewujudkan integritas profesional dan entrepreneur, dan misinya menjadi perusahaan yang menjadi maju dan berkembang bidang pemasaran internet serta mempunyai akses sumber dan jaringan pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri. Dan Cipiregensi ini yang beralamat di Jalan Sri Manis, No. 9, RT 6, RW 1, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Dan struktur organisasi di Cipiregensi ini yaitu dipimpin oleh Suprayogi Sarjana Ekonomi dan staf lainnya. Kita masuk ke teori berikutnya, yaitu operating system Debian. Debian server ini adalah operasi sistem yang berbasis source yang dikembangkan secara sukarelawan oleh programmer yang ingin mengembangkan Debian. Dikembangkan oleh lisensi GNU menggunakan kernel Linux, sehingga suka disebut oleh dengan nama Debian GNU atau Linux. Sistem operasi ini yang menggunakan kernel Linux yang merupakan salah satu distro Linux yang populer dengan kestabilannya. Adapun fitur-fitur dan sejarah Debian, banyak distribusi berbasis Debian, masuk Ubuntu, Mepis, Dream Linux, Small Linux, Kendros, Knoppix, Backstretch, dan lain-lain. Debian dikenal karena pilihan yang berlimpah. Rilis stabil saat ini meliputi lebih dari 20.000 paket perangkat lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Debian. Debian adalah sebuah sistem operasi komputer yang terdiri dari paket perangkat lunak. Proyek Linux Debian diatur oleh konstitusi dan kontrak sosial yang menetapkan struktur pemerintahan. Dan Debian dikembangkan oleh 1.000 sukarelawan dari seluruh dunia dan didukung oleh sumbangan melalui beberapa organisasi nirlaba di seluruh dunia. Dengan demikian, Debian Project adalah organisasi terdesentralisasi independen. Itu tidak didukung oleh perusahaan seperti lain distribusi GNU atau Linux seperti Ubuntu. Biaya pengembangan semua termasuk dalam paket Debian 4.0. Mulai April tanggal 2, 2009 memperkirakan bahwa basis dari Debian GNU atau Linux yaitu 45 juta baris kode dengan menggunakan model Kokomo. Tanggung jawab untuk setiap paket jelas ditugaskan untuk pengembang pada titik ini. Nah, mungkin di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan apa bahan dan alat-alatnya. Nah, yang pertama dibutuhkan yaitu personal komputer dan berspesifikasi minimal Pentium Core, casing standar, power supply-nya 350 watt, 5 RAM 4 GB, minimal hard disk 120 GB. Dan yang kedua adalah
membutuhkan personal komputer client atau laptop dan minimal Pentium 4 dan casing standar, power supply 350 watt dan minimal RAM 1 GB, minimal hard disk 60 GB. Nah, dan di sini ada topologi jaringannya. Dan di sini ada PC client, switch hub, dan DNS server, webmail server, FTP server, dan mail servernya, dan terhubung ke internet. Nah, yang pertama kita install dulu si Debian-nya, dan kita install dan konfigurasi. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya apabila di dalam penyampaian ada salah kata atau yang menyinggung kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.